kepala kalau ada gempa. Masuk kolong meja kalau ada gempa. Hindari kaca-kaca kalau ada gempa. Lari ke lapangan. Tidak gampang untuk membangun, apalagi membangun kembali sesuatu yang sudah luluh lantak seperti ini. Setelah lempeng-lempeng kerak bumi bertumbukan satu sama lain dan menghujam Lombok berkali-kali. Kini tentu rekonstruksi adalah harga mati. Namun lagi-lagi, rekonstruksi tidak semudah itu. Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari ini air yang kurang. Ini rumah Bapak ya, Pak? Iya, ini rumah saya. Waktu itu yang rumah ini sampai hancur tuh gempa yang mana, Pak? Yang gempa itu ya susulan dari Sembalun. Yang minggu malam. Ya, minggu malam. Itu kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, pada saat itu memang kami sekeluarga ya kumpul ya di dapur. Di Pada sana saat ya? itu ada sebagian di luar. Nah, pada saat itu kira-kira 1 menit saya duduk, tiba-tiba ada getaran. Nah, ini tiba-tiba ada getaran. Wah, ini bahasa Lomboknya kan lindur, dia bilang. Oh, ini lindur ya. Nah, itu akhirnya saya berdiri, lompat keluar. Gerakannya yang pas pada saat kita di dalam itu dia seperti stamper itu, gerakannya bawah ke Mengguncang ke atas. turun naik ya. Baik. Baru dia goyang. Goyang. Ini dapurnya ya, Pak ya? Iya, iya, ya. Ini yang roboh ini. Pas yang ini roboh keluar. Ini roboh ke timur ya, ini ke selatan. Ini yang ke utara. Berapa jumlah bantuannya Bapak sudah tahu, Pak? Iya, ada yang kalau rumah roboh yang total gitu ya. Yang total itu 50 itu cerita gitu dari teman juga, kita nggak ngerti itu berapa. Yang sedang tuh gimana gitu. Kita belum jelas ya. Tapi yang jelas Bapak sudah didata. Iya, didata. Suruh nunggu berapa lama? Datanya ini saya juga nggak ngerti. Kalau nanti Pak, katakanlah ada rezeki lalu kemudian membangun kembali, apakah Bapak akan membangun yang rumah seperti apa? Apakah kayu atau rumah tahan gempa atau seperti apa? Tetap kita pakai spandek ini, tapi kita pakai plat ringan, plat baja ringan itu. Mungkin temboknya setengah badan. Sudah ada sosialisasi Pak dari pemerintah? Kan katanya mau mengajari rakyat membangun rumah anti gempa, tahan gempa. Sudah ada penyuluh? Ada penyulang kemarin itu, tapi di Pemenang gitu. Tapi di sini belum masuk ke sini, ke wilayah kita ya. Tapi menurut Bapak itu perlu nggak Pak? Ya, saya nggak ngerti juga ya, karena kita ini lain-lain pendapat ya sama yang itu. Ini kan kalau membangun kembali butuh bata, Iya, bata. pasir, besi, baja. Sulit tidak? Karena banyak orang akan bangun rumahnya lagi nih. Pasti harganya... Nah begini, kita sementara ini kita manfaatkan bata-bata yang sudah ada yang masih utuh kan. Kalau yang sudah lebur itu kita nggak mungkin kita pakai kan gitu. Nah, Kalau itu- membangun sendiri nih Pak, Bapak mau bangun seperti apa? Pakai bilik, pakai kayu atau... Ya jelas ada kayunya juga. Ada kayu di samping pelat baja ringannya mungkin ada kayu juga gitu. Kita ada terbayang sudah.
Kalau Bapak sekarang air, kebutuhan air, ini kan saya lihat kamar mandi juga sudah rusak, listrik sudah nggak bisa nyedot air. Makanya Gimana Pak? kalau kita buang hajat itu ya di luar gitu, di kebun-kebun ini mana nyari yang sepi gitu. Yang sepi. Sudah sebulan begitu ya Pak? Ya, 1 bulan ini sudah, makanya kita, aduh dah. Lelah. Kemintaan lelah sudah. Sudah lelah. Iya. Saya melihat cukup banyak perkembangan positif ya. Pertama kali pada saat saya datang memang masih banyak anak yang stres, yang takut, yang mungkin kelihatan trauma sekali, merenung seorang diri di beberapa tempat begitu ya. Tapi pada saat kami mencoba mengajak mereka kembali ke dunia yang indah, yaitu dunia bermain, kami ajak bernyanyi bersama, bergerak, menari bersama, kemudian berteriak bersama dengan semacam meneriakkan yel-yel gembira dan sebagainya. Kemudian juga diuji keterampilan, cerdas tangkas dan sebagainya. Akhirnya mulai cair suasananya. Apa sih sebetulnya resiko-resiko yang dihadapi oleh anak-anak di pengungsian? Selain resiko terutama trauma terhadap gempa itu sendiri, apa resiko yang mereka hadapi? Ya, karena juga perlindungan terhadap mereka agak lemah ya, karena orang tua sendiri juga tidak fokus kepada putra-putrinya, mungkin dengan berbagai permasalahan sendiri, sehingga rawan terhadap berbagai tindak kekerasan. Bisa kekerasan fisik ataupun psikologis, kadang juga dari orang tua sendiri yang stres juga bisa sampai terjadi kekerasan seksual. Nah, ini saya kira yang perlu diwaspadai oleh semua, termasuk para petugas, supaya anak-anak betul-betul terlindungi di wilayah pengungsian. Berapa? Ayo. Perspektif Anda sendiri, Kak Seto, paling lama berapa lama mereka bisa bertahan di pengungsian? Iya, memang kalau bisa jangan terlalu lama ya, karena anak juga di pengungsian tentu tidak nyaman ya, panas, kadang-kadang berdebu ya, kadang-kadang belum kalau hujan misalnya juga mereka kedinginan, basah. Mohon tidak lebih dari 3 bulan gitu. Jadi kita harapkan semua pihak dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera ya membangun kembali tempat-tempat yang rusak supaya mereka bisa kembali nyaman dan aman juga di tempatnya masing-masing. Mohon orang tua bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, bisa lebih mengedepankan kepentingan terbaik putra-putrinya. Jadi ya memang ini lebih pada kewajiban orang tua dan hak dari anak, hak untuk dilindungi, hak untuk bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif sehingga proses tumbuh kembang mereka juga tidak terganggu. Trauma masih ada nggak? Masih sih, pasti masih. Apa yang Anda rasakan ketika trauma itu datang, pas ngelihat apa? Ya melihat bangunan kita pasti sedih ya. Yang pertama, terus kita ingat lagi kejadian waktu malam itu, terus yang siang lagi itu ya trauma sekali gitu. Jadi ya kita harapkan bantuan dari pemerintah lah. Katanya ada bantuan rumah tahan gempa itu ya. Itu kami sangat berharap sekali agar bisa dipercepat. Sudah dimulai? Kebetulan ada tim namanya Rekompak itu dari segala